Selamat pagi para pukater sekalian. Berjumpa kembali bersama saya Dominikus Agus Gunawan dari bidang spiritual Pukatnas. Para pukater sekalian, pada pagi hari ini izinkanlah saya memberikan ucapan selamat Hari Raya Paskah. Tuhan Yesus sudah bangkit dan kebangkitannya itu menebus kita semua dari kematian. Dia mau menderita, mau sengsara untuk menebus kesalahan saya dan Anda sekalian, sehingga dia boleh bangkit dari kematian dan membebaskan kita dari dosa. Para pukater sekalian, kita juga kemarin baru memperoleh berita duka atas meninggalnya Paus Fransiskus. Beliau wafat dalam penderitaannya, sebelumnya sudah menderita sakit. Nah, kiranya kebangkitannya pun mengikuti kebangkitan Tuhan Yesus untuk membebaskan kita semua dari dosa dan maut. Para pukater sekalian, dalam kematian Paus Fransiskus, 7 misteri yang dialami beliau menjelang saat-saat dia dipanggil Tuhan. Yang pertama, Paus Fransiskus itu mati, meninggal dunia pada saat setelah Paskah berlangsung. Dia menantikan saat-saat Paskah itu karena sebelumnya oleh para dokter yang merawatnya dikatakan dia itu sebenarnya sudah sangat menderita. Tetapi beliau menginginkan mati setelah Paskah lewat. Itulah untuk memberikan harapan kepada kita. Karena Kristus sendiri sudah bangkit dari kematian, mengalahkan dosa dan maut. Dan yang kedua, juga Paus Fransiskus itu menerapkan ajaran tentang kasih kepada kita sekalian. Yaitu pada masa dia menjelang akhir hidupnya, dia itu berdoa kepada Allah, kepada Tuhan Yesus, dan mengatakan, Tuhan, kasihanilah gerejamu. Ya, jadi dia memohon agar Tuhan Yesus tetap mengampuni kita semua. Itulah yang kedua. Dan misteri yang ketiga itu adalah pada saat Paus Fransiskus almarhum menyatakan keinginannya, yaitu kalau bisa saya itu ingin meninggal pada hari raya Paskah. Nah, itulah keinginan Paus yang akhirnya terpenuhi karena pada hari Selasa ini beliau sudah bersekutu dengan Allah Bapa di dalam surga. Dan misteri yang keempat itu adalah pada saat Paus mau meninggal itu dia sengaja menahan penderitaannya menjelang agar dia dapat meninggal setelah Paskah dilalui. Ya, agar dia juga memperoleh sukacita Paskah, memberikan terang kebangkitan kepada kita semua. Itulah yang diharapkan oleh Bapak Paus dan ternyata Tuhan mengizinkannya, Tuhan mewujudkannya secara luar biasa. Dan yang kelima itu juga Tuhan mengizinkan Bapak Paus belum meninggal itu untuk memberikan berkat Urbi et Orbi yang dilakukannya pada hari Minggu Paskah. Urbi et Orbi itu adalah suatu berkat yang diberikan kepada kota dan dunia khusus menjelang hari Paskah kepada kita semua. Nah, itulah yang dilakukan oleh Bapak Paus dan diwujudkan oleh Allah Bapa sehingga ia boleh menjalankannya dengan penuh sukacita. Dan kemudian yang keenam, Bapak Paus itu juga berjuang dalam penyakitnya. Ya, pada saat-saat Paskah dia itu sedang berada dalam masa kritis penyakitnya dan juga pernapasannya. Nah, tetapi dia diizinkan Tuhan untuk terus melalui Minggu Suci,
ya berakhir dengan baik dan ia bisa melaluinya dengan penuh sukacita dan mengakhirinya dengan suatu kemenangan sehingga dia boleh meninggal sesudah hari raya Paskah. Dan kemudian misteri yang ke-8 itu adalah bahwa Bapak Paus Fransiskus itu bisa melanjutkan gema dari almarhum Yohanes Paulus II yang meninggal pada tanggal 2 April 2005. Nah, Bapak Paus Yohanes Paulus II itu berhasil mewujudkan hari raya kerahiman ilahi. Dan dia meninggal untuk memperingati hari raya kerahiman ilahi tersebut. Dan itulah yang juga dilanjutkan oleh Bapak Paus Fransiskus yang sudah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita pun boleh mendapatkan kedamaian setelah Tuhan Yesus bangkit. Para pukater sekalian, tidak lama lagi nanti sesudah almarhum Paus Fransiskus dimakamkan, maka kita akan mengalami konklav, yaitu pemilihan paus baru agar terpilih, agar tidak ada kekosongan lagi di dalam tahta paus. Nah, pada saat ini untuk konklav itu sudah ada beberapa calon, antara lain juga ada dari Hongaria, dari Filipina, dan satu lagi juga dari Kongo, ya dari Afrika. Nah, jadi lebih beragam. Dari Filipina ada wakil Asia, dari Afrika ada 2 wakil yang menjadi favorit untuk menjadi paus dari pada paus yang baru ini. Para pukater sekalian, marilah kita mendoakan agar proses konklav di Vatikan dapat berlangsung dengan lancar dan baik sehingga kita memperoleh paus baru yang dapat melaksanakan kewajibannya sebagai penerus Kristus dengan penuh sukacita dan dengan penuh kebijaksanaan. Terima kasih para pukater sekalian, marilah kita terus berdoa untuk proses tersebut. Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.